Kelompok ahli waris. Para ahli waris mempunyai hak dari seseorang yang meninggal dunia, baik yang ditimbulkan melalui hubungan turunan, hubungan periparan, maupun golongan perwalian. Golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Kelompok ahli waris laki-laki yaitu: pertama, anak laki-laki; kedua, cucu laki-laki, pancar laki-laki, dan seterusnya ke bawah; ketiga, bapak; keempat, kakek; kelima, saudara laki-laki sekandung; keenam, saudara laki-laki sebapak; ketujuh, saudara laki-laki seibu; kedelapan, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung; kesembilan, anak laki-laki saudara sebapak; 10, paman sekandung; 11, paman sebapak; 12, anak laki-laki paman sekandung; 13, anak laki-laki paman sebapak; 14, suami; 15 orang laki-laki memerdekakan budak. Kelompok ahli waris perempuan yaitu: pertama, anak perempuan; 2, cucu perempuan pancar laki-laki; 3, ibu; 4, nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas; 5, nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas; 6, saudara perempuan sekandung; 7, saudara perempuan ke atas; 8, saudara perempuan seibu; 9, istri; 10, orang perempuan yang memerdekakan budak. Ke-25 ahli waris tersebut secara garis besar terdiri atas 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Ketetapan Allah dalam pembagian jelas sekali bahwa pembagian waris ini tidak terlepas dari mengangkat derajat kaum wanita yang dianggap tidak berguna, sehingga ia dianggap tidak berhak memperoleh harta warisan. Secara garis besar, ahli waris menurut hukum waris Islam terbagi pada 3 golongan, yaitu: pertama, kelompok zawi al-furud, yaitu kelompok ahli waris yang mendapat bagian tertentu, maksudnya sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kelompok ashabah, yaitu kelompok ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu secara jelas dalam Al-Quran dan hadis, dan ada 2 kemungkinan, kadang mendapat seluruh sisa harta atau tidak mendapat apa-apa. Yang ketiga, kelompok zawi al-arham, yaitu kelompok ahli waris yang bukan kelompok zawi al-furud dan bukan kelompok ashab. Bagian-bagian harta warisan. Pembagian secara warisan pasti yang telah disebutkan dalam kitab suci Al-Quran yaitu 6 bagian, tiada tambahan maupun pengurangan, kecuali terjadi masalah baru yang menghalang. Adapun 6 bagian yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut adalah: 1, 1/2 atau setengah buka kurung nisfu; 2, 1/4 rubu; 3, 2/3 sulut sa'an; 4, 1/3 sulut san; 5, 1/6 sudus; 6, 1/8 sumun. Adapun uraian dari ke-6 pembagian warisan yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut adalah: 1, ahli waris yang dapat bagian separuh atau 1/2. 1, suami. Seorang suami akan mendapat separuh dari harta peninggalan dengan ketentuan ia tidak mewarisi bersama fa'ur waris, yaitu keturunan perwaris yang berhak mendapat bagian, seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki. 2, anak perempuan. Anak perempuan ini akan mendapat separuh dari harta peninggalan asalkan dengan 2 syarat, yaitu: A, tidak ada anak laki-laki mendapat bagian ashabah; B, tidak lebih dari 1 orang; 3, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki akan memperoleh separuh dari harta peninggalan asalkan dengan syarat: A, tidak ada anak laki-lakinya anak laki-laki buka kurung cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikannya sebagai ashabah; B, harus sendirian, tidak lebih dari 1 orang; C, tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki. 4, saudara perempuan sekandung buka kurung sebapak seibu. Saudara perempuan sekandung akan memperoleh separuh dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat tidak ada saudara laki-laki sekandung yang membuatnya menjadi ashabah. Tidak lebih dari 1 orang. Orang yang meninggal dunia itu tidak mempunyai orang tua, bapak atau kakek, dan tidak mempunyai anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. 5, saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan sebapak akan memperoleh separuh dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat tidak ada saudara laki-laki sebapak yang membuatnya menjadi ashabah,
tidak lebih dari satu orang. Orang yang meninggal tidak mempunyai orang tua atau anak, tidak ada saudara perempuan sekandung. 2. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4 (1/4). 1. Suami memperoleh bagian 1/4 dengan ketentuan bahwa ia mewarisi bersama far'ul waris seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki. 2. Istri atau para istri. Istri atau para istri mendapat bagian 1/4 dengan ketentuan bahwa ia atau mereka tidak mewarisi bersama far'ul waris seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki. 3. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8. 1. Istri. Seorang istri atau beberapa istri akan mendapat 1/8 dari harta peninggalan suami, asalkan dengan syarat mempunyai anak laki-laki atau anaknya laki-laki (cucu). Hal ini telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 12. Selanjutnya, 4. Ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3. Yang pertama, 2 orang anak kandung perempuan atau lebih. 2 orang anak kandung perempuan atau lebih akan mendapat 2/3 dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat tidak mempunyai anak laki-laki yang menjadikannya sebagai ashabah. Yang kedua, 2 anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. 2 anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki akan mendapat 2/3 dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat tidak ada anak kandung baik laki-laki atau perempuan, tidak ada 2 orang anak perempuan kandung, dan tidak ada saudara laki-laki yang dapat menjadikannya sebagai asabah. Nah, yang ketiga, 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih. 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih akan mendapat 2/3 dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat tidak ada anak laki-laki maupun anak perempuan dan bapak atau kakek. Tidak ada saudara yang membuat mereka menjadi ashabah. Tidak ada beberapa anak perempuan atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki, baik 1 atau lebih. Yang keempat, 2 orang saudara perempuan sebapak atau lebih. 2 orang saudara perempuan sebapak atau lebih akan mendapat 2/3 dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat tidak ada anak atau orang tua, tidak ada saudara yang menjadikannya ashabah, tidak ada anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki saudara sekandung, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, ahli waris yang mendapat bagian 1/3. Yang pertama yaitu ibu. Ibu akan mendapat 1/3 dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat tidak mempunyai anak atau anaknya anak laki-laki, tidak mempunyai beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan, baik sekandung, sebapak maupun seibu. Mereka ini menjadi ahli waris atau tidak tergantung pada situasi. Nah, yang kedua, 2 orang saudara seibu, laki-laki dan perempuan atau lebih. 2 orang saudara seibu akan mendapat 1/3 dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat tidak ada orang tua atau anak. Jumlahnya harus 2 atau lebih, baik terdiri dari laki-laki maupun perempuan, atau gabungan antara laki-laki dan perempuan. Yang keenam yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6. Yang pertama yaitu ibu. Ibu akan mendapat 1/6 dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat mempunyai anak atau anaknya anak laki-laki. Yang kedua yaitu bapak. Bapak akan mendapat 1/6 dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat mempunyai anak atau anaknya anak laki-laki. Yang ketiga, ibu dari ibu atau ibu dari bapak yaitu nenek. Nenek akan mendapat 1/6 dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat tidak mempunyai ibu. Yang keempat, anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki akan mendapat 1/6 dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat mempunyai anak perempuan sekandung. Yang kelima, bapak dari bapak atau kakek. Kakek akan mendapat 1/6 dari harta peninggalan, asalkan dengan syarat mempunyai anak atau anaknya laki-laki. Yang keenam, saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan. Saudara seibu akan mendapat 1/6 dari harta peninggalan. Yang ketujuh, saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan sebapak akan mendapat 1/6 dari harta peninggalan dengan syarat mempunyai saudara perempuan yang seibu dan sebapak. Terima kasih, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.